Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tidak pernah bersedih? Sebagai manusia, wajar bila kita merasakan sedih, apalagi saat tertimpa musibah. Kesedihan manusia itu bisa muncul ketika menimpa diri sendiri maupun orang lain, apalagi jika musibah itu merenggut sesuatu atau seseorang yang kita sayangi. Apakah Nabi Muhammad pernah mengalami hal semacam itu? Nabi Muhammad SAW pernah mengalami kesedihan yang amat, yaitu ketika istri beliau Siti Khadijah dan paman beliau Abu Thalib wafat pada tahun yang sama. Bahkan tahun itu dikenal sebagai Ammul Husni atau tahun kesedihan. Adakah para nabi juga pernah mengalami kesedihan yang mendalam? Kita tentu ingat, ada seorang nabi yang bernama Yakub. Beliau kehilangan putranya yang paling dicintai, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan sampai dikabarkan meninggal, padahal diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dimasukkan sumur oleh saudara-saudaranya. Tidak tanggung-tanggung, kesedihan beliau diabadikan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 84-85, sehingga kita yang hidup di zaman sekarang pun dapat mengetahuinya. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wabyaddat ainahu minal husni fahuwa kadhim. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna haradan au takuna minal halikin. Dia, Yakub, berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, alangkah kasihan Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh menahan amarah dan kepedihan. Mereka berkata, demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa atau wafat. Kesedihan pasti ada dalam setiap hilir mudik kehidupan manusia. Namun apakah kesedihan itu harus dibiarkan berlarut-larut? Apakah ia harus membawa seseorang pada depresi, kehilangan harapan, bahkan hilangnya ketenangan akal? Tentu tidak. Marilah bersama-sama berusaha mengikuti ajaran Islam. Ada adab dan sikap yang diajarkan ketika tertimpa musibah, maupun saat melihat musibah menimpa orang lain. Dengan berpikir jernih, dari teladan Nabi Yakub alaihissalam, dapatlah sebenarnya kita renungkan ketika beliau mengalami cobaan hidup. Teladan ini dapat kita amalkan ketika tertimpa musibah, kesulitan, dan sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang pertama, Nabi Yakub menerima kesedihannya, tetapi tidak pernah membiarkan dirinya putus asa. Nabi Yakub alaihissalam tidak menyembunyikan kesedihannya, namun beliau tidak jatuh pada keputusasaan. Ketika kehilangan Yusuf, beliau berkata, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dia, Yakub, menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ketika mengalami kesedihan dan kesusahan, Nabi Yakub alaihissalam senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu perspektif, musibah yang dialami manusia juga merupakan bagian dari suratan takdir yang telah digariskan oleh Allah. Maka ketika manusia mengalami suatu musibah, ia dianjurkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat istirja,
alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Walaupun musibah yang mungkin remeh, Imam Nawawi dalam kitabnya pun menjelaskan bahwa kalimat istirja tersebut tetap dianjurkan untuk diucapkan, bahkan ketika seperti putusnya tali sandal. Yang kedua, dari musibah kita dapat mengingat Allah demi menumbuhkan harapan. Ketika seseorang yang tertimpa musibah kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menumbuhkan sebuah harapan bagi kita bahwa bagaimanapun terpuruknya keadaan kita, masih ada Allah yang akan menjadi harapan dan penolong kita. Lagi-lagi Nabi Yakub memberikan teladan yang luar biasa bagi kita pada peristiwa musibah kehilangan Nabi Yusuf alaihi salam. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Ibnu Katsir menyebutkan, la yaqta'u raja'ahum wa amalahum minallahi fima yarumunahu wa yaqsidunah. Fa innahu la yaqta'ur raja' wa yaqta'ul iyasa minallahi illal qaumul kafirun. Janganlah mereka memutuskan harapan dan cita-cita mereka dari Allah dalam hal-hal yang mereka inginkan dan mereka maksudkan, karena sesungguhnya hanya orang-orang kafirlah yang memutuskan harapan dan putus asa dari Allah. Harapan itu terkadang lahir bukan hanya dari diri sendiri. Dorongan keluarga, teman, hingga tetangga juga penting, terutama saat musibah itu benar-benar besar. Lalu bagaimana dengan musibah yang menimpa orang lain? Bolehkah bergembira ketika ada peristiwa musibah menimpanya? Dari sudut etika saja tentu sudah tidak pantas. Islam melarang untuk menampakkan kegembiraan apabila terjadi peristiwa musibah, bahkan bila musibah tersebut menimpa kepada orang yang tidak kita sukai sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, la tuzhiris syamatata li akhika fayarhamuhullahu wa yabtalika. Janganlah engkau menampakkan kegembiraan atas musibah yang menimpa saudaramu, karena Allah mungkin akan mengasihinya dan menimpakan ujian kepadamu. Yang ketiga, sekalipun tertimpa musibah, janganlah kehilangan akal sehat dan keimanan. Tentu tidak bisa dipungkiri, dalam sebuah musibah, terlebih bila peristiwa tersebut menghilangkan harta benda kita atau sesuatu yang sangat berharga bagi kita, hati acap kali terguncang. Namun sekalipun sebegitu besarnya, tetap janganlah sampai menghilangkan akal sehat dan keimanan kita. Jangan menjadikan musibah kehilangan misalnya sebagai alasan halal untuk mengambil milik orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu malum ri'im muslimin illa bitibi nafsim minhu. Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Begitulah musibah adalah ujian bagi kesabaran dan keimanan kita.
Siapa yang dapat melaluinya dengan tawakal, harapan dan usaha akan meraih kebahagiaan sejati baik di dunia maupun di akhirat. Kesedihan itu manusiawi, tetapi jangan sampai membuat kita putus asa. Dengan mengingat Allah, saling menguatkan, dan menjaga akhlak, insya Allah setiap ujian akan menjadi jalan menuju kebaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.